pernah Nabi Musa itu melaksanakan sholat istisqa. Ya, memang sholat istisqa itu bukan hanya datang masa Nabi Muhammad, tidak. Ada dua nabi sudah pernah melaksanakan sholat istisqa karena kemarau yang amat sangat panjang. Siapa nabinya? Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Nabi Musa melakukan sholat istisqa. Subhanallah. Selesai sholat, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak turun-turun hujan. Nabi Musa bermunajat, ya Rob, bukankah kami sudah menunaikan sholat istisqa? Itulah yang kau anjurkan kepada kami ketika kami minta hujan kemarau. Benar Musa, kata Allah. Aku tidak turunkan hujan, aku tahan hujan. Karena ada salah seorang hambamu melakukan dosa besar. Zina. Subhanallah. Lantas Musa mengumpulkan umatnya Bani Israel. Wahai Bani Israel, Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kita. Karena di antara kita ada satu orang melakukan zina. Subhanallah. Maka orang tersebut yang merasa telah melakukan dosa besar, ia menyesali, menyalahkan dirinya. Hei kamu, karena dosa kamu itu membuat susah semua orang. Allah tahan hujan. Subhanallah. Dia bertobat. Malunya luar biasa kepada Allah. Setelah orang tersebut bertobat, padahal belum mengiklar, belum secara publish, secara umum dia mengaku begitu. Tapi tidak lama Allah turunkan hujan. Musa kaget. Ya Rob, bukankah orang yang berbuat dosa itu belum mengaku terang-terangan? Kenapa kau turunkan hujan? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana aku permalukan seseorang yang sudah bertaubat sembunyi-sembunyi kepada aku? Pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu, dua. Pertama, dosa satu orang itu Allah turunkan hujan. Bagaimana kalau dosa 2 orang? Dosa 3 orang, yang zina 4 orang, 5 orang. Kira-kira di Jakarta, ini yang melakukan dosa besar kayak zina lah. 1 orang atau 2 orang kira-kira? Hah? Allahu Akbar, banyak. Bisa jadi unlimited ini. Itu 1 orang Allah tahan hujan. Bagaimana kalau 2 orang? Itu 1 orang dosanya cuma 1 Allah tahan. Bagaimana kalau 1 orang dosanya 2? Bagaimana kalau 1 orang dosanya 3? Bagaimana kalau banyak orang dosanya banyak? Subhanallah. Itu sebabnya ketika 1 orang melakukan dosa, imbasnya bukan hanya bagi pelaku dosa. Azab itu, bencana itu, fenomena alam itu kayak El Nino seperti hari ini. Tapi imbasnya kepada yang lain, soleh sekalipun, baik sekalipun. Inilah maksud dari firman Allah surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah akan azab Allah, akan bencana alam yang Allah timpakan bukan hanya kepada pelaku dosa, orang baik di sekitar pun kena. 1, sholat istisqa dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Yang kedua, istisqa dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi Sulaiman. Subhanallah. Nabi Sulaiman melakukan sholat istisqa. Ya, ketika dia akan sholat istisqa, tiba-tiba ada semut sedang berdoa. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram, bab sholat istisqa. Semut ketika terjadi kemarau panjang pada zaman Nabi Sulaiman, itu semut berdoa, Allahumma inna khalqun min khalqika fa'asqina fa'asqina fa'asqina. Ya Allah, kami ini segolongan semut termasuk bagian dari makhlukmu. Turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Subhanallah. Lantas Sulaiman karena dia paham bahasa semut, dia bertanya, semut, kenapa ente minta diturunin hujan? Tuh air tuh kami yang butuh. Apa jawab semut? Kalau Allah tidak turunkan hujan kepada manusia, manusia akan mati. Kalau manusia mati, dia nggak sanggup menyediakan gula. Sedangkan gula kebutuhan kami. Subhanallah. Ya, semut aja paham betul tuh. Apa kata Allah? Semut, doa kamu sudah dikabulkan. Kenapa? Karena Musa mengamini. Kemudian karena Sulaiman mengamini. Subhanallah. Jadi kalau seseorang melakukan dosa, itu impactnya universal Bapak Ibu.
Nah, pertanyaannya, pengen nggak ada satu orang, ada satu kelompok berbuat dosa maksiat. Sekarang kan ada namanya komunitas LGBT itu kan. Ngeri betul tuh Bapak Ibu. Allah bukan hanya tahan hujan itu. Tapi Allah turunkan hujan nanti. Tapi hujannya hujan batu. Mereka diangkat ke langit, digebrukkan lagi. Sehingga mereka diazab di permukaan bumi yang paling dalam. Apa namanya? Apa namanya? Dead Sea, laut mati. Nah, mau nggak ada orang berbuat dosa? Ada komunitas berbuat dosa, banyak orang banyak dosa. Itu kan harusnya orang-orang yang baik nih, subhanallah ya. Orang-orang yang baik nih seperti jamaah Masjid Al-Badar ini kan orang baik semua tuh. Subhanallah. Bagaimana tuh kalau orang-orang yang baik itu jangan sampai kena azabnya, jangan sampai kena bencananya. Karena kata Allah, takut akan bencana yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang jahat, orang baik pun kena. Quran ngasih tahu, itu ada diskresi. Orang yang baik bisa nggak kena itu dengan musibah alam, ya, yang Allah timpakan kepada orang yang jahat. Padahal harusnya orang baik pun kena, tapi ada orang baik tertentu yang Allah nggak akan kena itu. Subhanallah. Itu diskresi. Bocorannya di mana tuh? Mau tahu nggak? Atau mau tahu banget? Hah? Ceritanya baca di surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat 31 ya, itu sampai 35. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Ceritanya, 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, datang ya kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kami diutus Allah kepada kaum Sodom. Inna ursina ila qaumim mujrimin. Kami diutus kepada kaum Sodom untuk menghanguskan, membinasakan mereka. Semuanya. Tidak terkecuali. Kata Nabi Ibrahim, sebentar. Jangan dulu melaksanakan perintah Allah, mengazab bangsa Sodom. Jangan dulu. Kenapa Ibrahim? Di situ ada keponakan aneh. Di situ ada keponakan saya. Kalau kata orang Sunda, ayah alok orang kan gitu tuh. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Ada alok saya, ada keponakan saya. Di situ ada keponakan saya, namanya Lut. Jangan diazab semua dong. Subhanallah. Selamatkan dulu, keluarkan dulu Lut, baru azab tuh kaum Sodom. Subhanallah. Apa kata para malaikat? Baik Ibrahim. Akhirnya apa itu? Coba baca di Az-Zariyat ayat 35. Fakhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami angkat dulu, keluarkan dulu siapa? Lut dan keluarganya, yaitu anaknya. Subhanallah. Baru setelah itu, para malaikat membinasakan kaum Sodom. Jadi, apa rahasia, apa syarat agar azab yang Allah timpakan kepada orang yang jahat, orang baik nggak kena? Kan harusnya kena tuh berdasarkan Al-Anfal 25, tapi ini nggak kena. Syaratnya apa? Pastikan di kampung kita dapat rekomendasi orang soleh. Pastikan kita dekat dengan orang baik, Bapak Ibu. Di sini Lut punya orang baik, punya orang dalam yang baik, namanya Ibrahim. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu kalau cari rumah, jangan lihat fasilitas, jangan lihat fasum. Ada ulama soleh nggak di situ, ada orang baik nggak di situ. Di kantor kita Bapak Ibu, sayangi orang baik, sayangi orang jujur. Kenapa? Orang jujur dia bisa ngasih syafaat. Azab yang harusnya kita kena nih karena pelaku satu orang, karena koruptor satu orang. Tapi karena ada orang baik di situ, subhanallah. Bebas kita itu. Apa kata Ibrahim? Jangan dulu kau siksa. Ada keponakan ayah di situ, Lut namanya. Maka Bapak Ibu jadilah orang baik. Ya, berdekatanlah dengan orang baik. Karena kebaikan orang baik, kebaikan orang soleh bisa menyelamatkan kita dari azab, dari bencana alam yang harusnya sifatnya menyeluruh. Ayo Bapak Ibu bangga jadi orang baik, bangga jadi orang jujur, bangga jadi orang soleh. Seperti Ibrahim memberi rekomendasi selamatnya Lut, sebuah diskresi, harusnya dia kena bencana juga kan karena satu bagian imbas. Tapi Lut dapat rekomendasi kebaikan dari siapa? Ibrahim. Bukankah ulama itu pewarisnya para nabi?
Bukankah para nabi itu gelarnya Al-Amin? Maka orang jujur bisa merekomendasikan kebaikan bagi yang lain di sekitarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta. Wahai Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau. Kami telah melakukan kezaliman, telah melakukan dosa. Laju syahwat kami, dosa kami, maksiat kami hebat. Tahan, ya Allah, tahan, ya Allah. Bimbing kami, bimbing kami, bimbing kami, ya Allah. Jangan biarkan los syahwat kami, los, ya Allah, maksiat dan dosa kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج قد فتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.